Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, jumpa lagi dengan Bu Yuyun. Apa kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat. Dan bagi yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, materi kelas 3 SD. Apa saja yang akan kita pelajari kali ini? Kali ini kita akan belajar tentang pesan dalam dongeng. Dan kita juga akan belajar tentang sifat-sifat operasi hitung pada bilangan cacah. Berikutnya kita akan belajar tentang bentuk dan variasi pola irama dalam lagu. Kali ini kita juga akan belajar bersama Dayu. Hai, namaku Dayu. Hai, namaku Siti. Hari ini teman-teman akan belajar bersama kami. Aku suka sekali membaca. Kali ini aku mau membaca dongeng Pohon Apel yang Tulus. Aku juga suka sekali membaca Pohon Apel yang Tulus. Dahulu kala ada sebuah pohon apel besar. Ada seorang anak laki-laki bermain di sekitar pohon itu. Dia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu juga senang bermain bersamanya. Waktu berlalu, anak laki-laki itu tumbuh dewasa. Suatu hari, ia datang kembali. Pohon apel menyambutnya dengan gembira. Ayo bermainlah bersamaku, Ajak si pohon apel. Aku tak punya waktu untuk bermain. Kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Bisakah kau membantuku? Kamu boleh memotong cabang-cabang pohonku ini untuk membangun rumahmu. Jadi anak laki-laki itu memotong semua cabang pohon dan pergi dengan riang. Pohon apel itu senang melihat temannya bahagia. Tapi dia tak pernah kembali sejak saat itu. Pohon apel kembali merasa kesepian dan sedih. Akhirnya laki-laki itu kembali lagi. Laki-laki itu dan pohon apel sekarang sudah sama-sama tua. Aku sudah tak bisa memberikan apa-apa, Kata pohon apel. Tidak apa-apa, aku hanya membutuhkan sebuah tempat untuk beristirahat. Jawab laki-laki itu. Baik, sisa batang pohon tua adalah tempat terbaik untuk bersandar dan beristirahat. Duduklah sini bersamaku dan istirahatlah. Kata pohon apel. Laki-laki itu pun duduk bersandarkan pada batang pohon yang masih tersisa. Pohon apel pun menangis bahagia. Akhirnya mereka pun bersama lagi. Bagaimana teman-teman dongeng tadi? Bagus bukan? Tahukah kamu siapa nama teman pohon apel? Tentu saja, teman pohon apel adalah seorang anak laki-laki. Oh ya teman, setelah ini Dayu mau membantu ibu menyapu halaman. Baiklah Dayu. Nah, itu tadi cerita yang dibacakan oleh Dayu. Anak-anak, tahukah kalian apa saja yang perlu diperhatikan saat membaca teks? Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membaca teks. Yang pertama adalah lafal. Lafal artinya mengucapkan kata dengan tepat, menggunakan frase yang tepat. Bukan kata demi kata. Yang kedua, intonasi suara. Kalimat yang diakhiri dengan tanda titik, intonasi suaranya datar. Kalimat yang diakhiri tanda tanya, intonasi suaranya menurun. Kalimat yang diakhiri tanda seru, intonasi suaranya agak naik.
Yang ketiga, ekspresi. Artinya membaca dengan penuh perasaan. Dan berikutnya yang keempat, tanda baca. Jika saat membaca bertemu tanda koma, maka pembaca berhenti membaca sebentar, lalu dilanjutkan kembali. Jika saat membaca bertemu tanda titik, maka pembaca berhenti membaca, kemudian pembaca mulai membaca kalimat berikutnya. Yang kelima, suara lantang dan dapat didengar oleh orang lain dengan jelas. Anak-anak coba perhatikan saat Dayu membantu ibu menyapu. Dayu mengambil beberapa helai daun kering, lalu meletakkannya di sebuah kotak. Ia mengambil lagi beberapa helai daun kering dan meletakkannya pada kotak yang lain. Dayu meletakkan daun di dua kotak seperti ini. Di kotak pertama ada 35 helai daun kering. Di kotak kedua ada 15 helai daun kering. Dayu menghitung semua daun kering. Ternyata semua daun berjumlah 50 helai daun kering. Dayu ingin tahu jika posisi kotak itu ditukar, apakah jumlah daunnya akan sama? Ternyata jumlahnya sama, yaitu 50 helai daun kering. Nah, coba kita perhatikan. Jika ditulis maka akan seperti ini ya. 35 ditambah 15 sama dengan 50. Dan ketika angkanya dibalik 15 dan ketika angkanya dipindahkan posisinya 15 di depan sini ya, dan 35 di sini, ternyata saat dijumlahkan hasilnya adalah 50. Jadi 35 ditambah 15 hasilnya sama dengan 15 ditambah 35. Nah, ini artinya pada operasi penjumlahan memiliki sifat komutatif. Saat bilangan tersebut dipindahkan letaknya, dalam penjumlahan hasilnya akan tetap sama. Kita coba pada bilangan yang lain ya. 120 ditambah 930 sama dengan 1050. Nah, sekarang kita pindahkan posisinya. 930 kita pindahkan di depan dan 120 di belakang ya. Dan hasilnya tetap 1050. Penjumlahan ini juga memiliki sifat komutatif atau sifat pertukaran. 120 ditambah 930 sama dengan 930 ditambah 120. Nah, anak-anak coba lihat gambar ini. Pada hari Minggu, Dayu pergi tamasa ke gunung. Dayu pergi bersama orang tua dan saudara sepupunya. Di gunung ia banyak melihat pohon cemara. Dayu dan sepupunya bernyanyi lagu cemara selama di perjalanan. Nah, anak-anak, tahukah kalian manfaat kayu pohon cemara? Kayu cemara dapat digunakan untuk membuat perabot rumah tangga. Daun cemara dapat dijadikan teh
yang banyak mengandung vitamin C. Pohon cemara dapat diolah menjadi minyak yang dapat digunakan untuk mengobati penyakit sinus dan juga batuk. Nah, itu tadi materi kita hari ini. Selamat belajar dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.